Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Wah, akhirnya selesai juga ujian hari ini. Iya, besok tinggal mengerjakan tugas kelompok pelajaran bahasa Indonesia aja. Betul, Di. Kita harus membuat poster tentang kerukunan masyarakat Indonesia. Tunggu. Tadi Bu Lini bilang aku satu kelompok dengan Kiki, Didi, dan Aminah. Iya, emang kenapa Bandi? Dia kan beda agama sama kita. Gimana mau satu kelompok? Loh, memangnya kenapa kalau beda agama? Ya rasanya aneh aja. Takut salah ngomong atau gak cocok nanti. Aku dengar loh, Bandi. Tenang aja, Bandi. Aku malah senang bisa kerja bareng teman-teman yang berbeda. Iya, malah keren kan? Kita bisa saling belajar. Iya, lagi pula tugasnya tentang kerukunan. Kalau kita aja nggak rukun, gimana bikin posternya? Iya juga sih. Tapi nanti kalau bahas soal ibadah atau doa gimana? Kita kan beda. Kamu belum apa-apa udah takut duluan, Bandi. Tetanggaku banyak yang muslim. Mamaku selalu bilang, saat bulan puasa, jangan seenaknya makan di depan mereka. Kita harus sopan dan menghargai ibadah mereka. Aku juga, Mama pernah kirim makanan ke tetangga waktu lebaran. Mereka menerima dengan senang loh. Wah, beneran tuh. Memangnya bisa nyambung sama orang yang beda agama? Hihihi, Bandi. Kalau kamu udah gak yakin duluan, malah jadi mikir macem-macem sama orang yang beda agama. Aku juga main ke rumah Kiki waktu Natal loh. Hah, Aminah? Main ke rumah Kiki waktu Natal? Iya dong, itu tanda sayang dan hormat pada orang lain. Aku kira kalau beda agama kita gak bisa deket. Bisa dong, lihat kita sekarang satu kelompok kan? Jangan berprasangka jelek dulu, Bandi. Kita bisa kok bekerja sama. Kita semua saling membantu supaya hasilnya bagus dan cepat selesai. Kalau kalian mau, kita bisa kerja kelompok di rumahku. Oke, aku mau. Kalian bagaimana, Kiki, Bandi? Aku juga mau. Oke deh. Selamat pagi anak-anak. Apakah kalian semua bersemangat untuk belajar hari ini? Iya, Pak. Sebelum kita lanjutkan, Pak Tino mau tanya, apakah di sekitar kalian ada orang yang berbeda agama? Ada Pak, di kelas kami ada Aminah, dia muslim. Tetangga saya juga banyak yang berbeda agama dengan saya, Pak. Saudara-saudara saya ada yang beda agama, Pak. Ya, anak-anak, kita hidup di tengah keberagaman, termasuk keberagaman agama. Bagaimana seharusnya kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama dengan kita?
Hari ini kita akan belajar dari Yesus. Wah, asik. Apakah kalian pernah mendengar kisah Yesus dan perempuan Samaria? Apa itu cerita waktu Yesus duduk di sumur Yakub, Pak? Betul, Kiki. Cerita ini sangat indah dan penting untuk kita semua. Melalui cerita ini, Yesus mengajarkan kita untuk menghormati semua orang meskipun berbeda. Pak, siapa sih orang-orang Samaria itu? Orang Samaria pada zaman Yesus adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah Samaria. Mereka masih termasuk keturunan bangsa Israel, tetapi memiliki percampuran dengan bangsa asing. Keyakinan dan cara beribadah mereka berbeda dengan orang Yahudi. Karena perbedaan itu, mereka sering menghindar satu sama lain. Oh, jadi seperti musuhan begitu ya, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Orang Yahudi tidak mau bergaul dengan mereka, tetapi Yesus justru mengubah kebiasaan itu. Ia tidak membenci, malah berbicara dengan penuh kasih kepada orang Samaria. Bagaimana ceritanya, Pak? Pada suatu hari, Yesus melewati daerah Samaria. Yesus duduk di sumur karena lelah dan haus. Lalu datang seorang perempuan Samaria mau menimba air. Apa Yesus minta air minum ke perempuan Samaria itu, Pak? Iya, Bandi. Yesus meminta minum pada perempuan Samaria itu. Wah, pasti perempuan itu kaget ya? Iya, karena biasanya orang Yahudi tidak mau bicara dengan orang Samaria. Tapi Yesus tidak memandang suku atau agama. Ia melihat hati manusia. Yesus menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu untuk semua orang. Lalu kelanjutannya bagaimana, Pak? Karena kebaikan Yesus kepadanya, perempuan Samaria itu pergi ke kampungnya dan mengajak banyak orang mengenal Yesus. Hebat ya, Pak. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi dan Samaria tidak mau bergaul. Iya, Bandi, Yesus ingin kita tidak membeda-bedakan orang dan tetap menghormati mereka. Jadi kalau di sekitar kita ada teman yang berbeda agama, kita tetap harus bergaul dengan ramah dan menghormati ya, Pak. Tepat sekali, Kiki. Itulah cara kita meneladani Yesus. Pak. Tapi kadang saya bingung. Takut salah ngomong kalau ngobrol sama mereka. Jangan takut, Bandi. Yang penting kamu bersikap sopan dan menghargai keyakinan mereka. Dengan Amina misalnya, kalian bisa berteman baik. Tuhan senang kalau kita hidup rukun dan tidak bermusuhan. Yesus mau berbicara dengan perempuan Samaria, padahal orang lain menjauh. Ya, Kiki, Yesus mau kita juga berani bergaul dan mengasihi semua orang. Jadi, bukan cuma dengan orang yang seiman kita harus baik, tapi juga di sekolah, di lingkungan rumah, terhadap orang yang berbeda iman. Apa kalian bersedia? Iya, Pak.